Hidupku banyak mengalami perubahan setelah aku tahu mengenai hal ini. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Nah, di videoku kali ini aku akan membahas tentang pentingnya melatih berpikir positif kalau kamu mau merubah hidupmu. Kalau kamu berkeinginan mau merubah hidupmu, sekarang kamu berada di video yang tepat. Jadi kamu bisa simak video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewat. Nah, berpikir positif ini adalah bagian dari LOA atau Law of Attraction atau ilmu hukum tarik-menarik. Jadi pikiran positif akan menarik hal-hal yang positif juga, sedangkan pikiran negatif akan menarik hal-hal negatif juga dalam hidup kita. Karena kita akan menarik energi yang selaras. Kok bisa gitu? Oke, kita masuk pada bagian 1. Alasan kenapa pikiran positif akan menarik sesuatu yang positif juga, sedangkan pikiran negatif menarik sesuatu yang negatif juga. Jadi akal kita itu berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Setiap pikiran itu adalah energi, listrik yang akhirnya terpancar ke alam. Nah, masalahnya energi pikiran itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Energi itu bersaing dalam kehidupan kita. Mana yang lebih banyak? Tentunya yang lebih tahu ya kamu sendiri. Maka kita biasanya sering menyebutnya sebagai negative thinking dan positive thinking. Jadi yang menentukan nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Kok bisa? Kamu pernah melihat sebuah proyektor? Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor, dan proyektor ini memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan. Nah, cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar besar tersebut? Pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis dengan yang ada di screen laptop kita. Sedetik gambar berubah di laptop, sedetik itu juga berubah di layar proyektor. Begitu juga dengan pikiran kita. Otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar diserap oleh otak dengan sangat akurat, dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Otak kita merekam semuanya dengan kecepatan yang mengagumkan. Kemudian setelah diproses di dalam pikiran, otak itu pun memancarkan 60.000 energi berupa pikiran setiap harinya. Maka nasib kita mirip layar besar sebuah proyektor. Apa yang ada dalam pikiran kita, persis yang muncul menjadi nasib hidup kita. Pikiran kita ternyata sangatlah powerful dalam menciptakan nasib hidup kita. Gear back in, gear back out. Kalau yang masuk sampah, maka yang keluar sampah juga. Kalau yang masuk adalah berlian, maka yang keluar pasti berlian juga. Ketika pikiran kita memasukkan informasi yang sangat bagus dengan energi yang sangat berkualitas, maka secara otomatis itulah juga yang dipancarkan menjadi pikiran yang berujung pada nasib kita. Jadi itulah alasan kenapa pikiran positif akan menarik hal-hal positif lebih banyak dalam hidup kita, sedangkan pikiran negatif juga akan menarik hal-hal negatif lebih banyak dalam hidup kita. Jadi setelah mengetahui mengenai hal ini, sekarang kamu masih mau sering-sering berpikiran negatif atau justru mau membiasakan berpikiran positif? Yuk, tulis di komen. Bagian 2, setiap pikiran adalah doa. Setiap pikiran adalah doa dan akan menjadi tidak sederhana karena semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inni inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Ini berdasarkan hadis qudsi. Nah, ada sebuah cerita ini aku dapetin dari buku Rahasia Magnet Rezeki, bahwa ada seorang yang bertanya, "Ustaz, saya udah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah sedekah, kok doa saya tidak dikabulkan? Kok saya masih miskin juga?" Kemudian Ustaz tersebut menjawab, "Nah, itu sudah dikabulkan kok, karena memang tidak mungkin doa tidak dikabulkan. Tuh yang dikabulkan, kata kamu yang terakhir." Dia sangat terkejut mengingat kata terakhir yang dia sebut adalah miskin. Jadi duhanya nggak laku, tahajudnya nggak laku, sedekahnya nggak laku. Yang laku adalah pikiran miskin kamu itu. Sebenarnya bukan nggak laku gitu, pasti laku, karena nggak ada ibadah yang sia-sia. Cuman energinya yang kurang. Masih kalah dengan energi miskin yang dia pancarkan sebagai doa yang diulang-ulang terus-menerus dalam pikirannya sebanyak 60.000 pikiran yang diulang-ulang, melawan 5 kali doa dalam sehari yang dia panjatkan. Tentulah pikiran yang menang. Sekali lagi, setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif, karena
juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, Ud'uni astajib lakum, yang artinya mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Bagian 3. Mengapa berpikir positif penting? Pikiran yang positif akan menghadirkan kehidupan yang positif pula, karena kita akan menarik energi yang selaras sama kita. Kalau kita berpikiran positif, maka kita akan menarik hal-hal positif lebih banyak dalam hidup kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berpikiran negatif, maka kita akan menarik hal-hal negatif juga dalam hidup kita. Pikiran positif itu lebih besar daripada pikiran negatif. Berpikir positif adalah aksi memilih pemikiran serta tindakan yang mendukung kita, dan itu membuahkan hasil terbaik dalam situasi apapun. Misal nih, kamu mau jadi seorang konten kreator, tapi kamu berpikir, aku kan orangnya pemalu, bagaimana aku bisa jadi seorang konten kreator? Pasti nanti kalau aku bikin konten selalu sepi. Aku kan nggak cantik atau nggak ganteng. Konten aku pasti jelek. Aku kan nggak punya HP bagus. Nah, belum mulai aja kamu udah kebanyakan berpikiran negatif. Akhirnya kamu nggak mulai-mulai. Bagaimana kita akan tahu gimana hasilnya? Kalau nyoba aja belum. Tapi coba kalau pemikirannya diganti, nggak apa-apa aku nggak cantik atau nggak ganteng, yang penting aku bisa bikin konten yang berkualitas. Nanti pasti juga rame. HP ku nggak bagus nggak masalah. Kalau nunggu HP bagus, yang ada malah nanti aku nggak mulai-mulai. Atau misal kamu lagi lamar pekerjaan, terus kamu berpikiran, kayaknya nggak bakalan keterima deh. Cari kerja sekarang itu susah, dan akhirnya kamu nggak ada semangat, berusaha ala kadarnya. Akhirnya beneran, gagal deh. Karena kamu menarik apa yang kamu pikirkan tadi. Coba diganti dengan, kalau misal aku keterima, nanti enaknya aku harus naik transportasi apa ya? Terus nanti gajinya buat apa aja ya? Nah, pemikiran seperti ini adalah pikiran yang positif. Kamu membayangkan seolah-olah kamu sudah diterima kerja. Hal ini tentu akan membuat kamu lebih bersemangat dan memberikan yang terbaik ketika proses perekrutan. Nah, kalau memilih pemikiran yang positif dan memberdayakan seperti aku pasti bisa bikin konten yang bagus, maka kamu akan terus mencobanya dan peluangnya untuk berhasil jadi lebih besar. Pikiran yang positif yang memberdayakan menciptakan kemungkinan, sementara pikiran yang negatif yang membatasi menghapuskan peluangnya. Pikiran negatif seperti kamu pasti tidak bisa akan membuatmu malas mengambil langkah untuk mencapai tujuan. Jelas, kamu hampir tidak mungkin mencapai tujuan. Tapi pikiran positif seperti kamu pasti bisa akan memungkinkan kamu untuk mencoba, memberimu kesempatan lebih besar untuk mencapai tujuan. Bagian 4. Tips untuk melatih berpikir positif. Pertama, afirmasi positif setiap hari. Seperti berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata positif seperti, aku yakin Allah selalu memudahkan urusanku, aku yakin uang datang dalam hidupku itu sangat mudah. Nah, kata-kata positif ini dapat mengubah pola pikir dan membantu menciptakan realitas yang diinginkan. Buatlah afirmasi positif yang spesifik, kuat, dan diucapkan secara rutin untuk memperkuat keyakinan diri. Kedua, visualisasi kreatif. Melalui visualisasi, kita membimbing pikiran kita untuk menciptakan gambaran mental yang jelas tentang tujuan kita. Coba bayangkan diri kamu mencapai sukses, merasakan kebahagiaan, dan menikmati hasil dari upaya positif kamu. Bayangkan kamu melihat senyum di wajah kamu, senyum orang-orang terdekat kamu, karena kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Ketiga, bersyukur. Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki lebih besar. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup kamu dan hargai tentang hal sekecil apapun dalam hidup kamu. Kalau hal-hal kecil aja kamu bersyukur, tandanya kamu udah siap menerima sesuatu yang lebih besar. Keempat, kurangi berpikiran negatif. Saat otak kamu udah mulai mau berpikiran negatif, langsung kamu switch ke pikiran yang positif. Latih diri kamu untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Gimana? Seberapa penting pikiran positif menurutmu? Dan apa yang udah berubah dalam hidup kamu setelah kamu membiasakan untuk berpikiran positif? Yuk, tuliskan pengalamanmu di komen ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga setelah kalian selesai nonton video ini, kamu bisa mengurangi kebiasaan kamu yang selalu berpikiran negatif atau sering overthinking ya.
dan kamu perlahan menggantinya dengan kebiasaan baik seperti membiasakan untuk berpikir positif, dan semoga hidup kalian juga mengalami perubahan dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau dirasa video-video saya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar kamu selalu dapat notifikasi kalau aku upload video-video baru. Sampai jumpa di video-videoku yang lain guys. Bye-bye!